Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafgul Ali Hartawan, NPM 195415101. Saya mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kali ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul The Behavior and Ecology of Indo-Pacific Humpback Dolphin, Jurnal Aquatic Mammals, yang ditulis oleh Parson. Pokok pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan. Lumba-lumba bungkuk tersebar di seluruh wilayah Afrika dan Indo-Pasifik. Ada beberapa jenis lumba-lumba punggung bungkuk, yaitu lumba-lumba punggung bungkuk Atlantik, lumba-lumba punggung bungkuk India, dan lumba-lumba punggung bungkuk Pasifik. Lumba-lumba ini terpapar pada sejumlah besar ancaman antropogenik seperti penangkapan ikan, sampingan, polusi, pembangunan pesisir, dan lalu lintas kapal. Oleh karena itu, ada kekhawatiran tentang status lumba-lumba punggung bungkuk. Tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui perilaku dan ekologi lumba-lumba bungkuk Indo-Pasifik. Metode yaitu mengulas dan merangkum pemahaman terkini tentang perilaku dan ekologi lumba-lumba bungkuk Indo-Pasifik. Tiga, hasil dan pembahasan. Pola perilaku diurnal dan terikat pasang surut. Jenis lumba-lumba punggung bungkuk Samudra Hindia sering terlihat pada pagi hari dengan kejadian menurun pada siang hari, kemudian meningkat pada malam hari pada bulan-bulan musim dingin. Semua aktivitas selain berenang menurun seiring dengan surut menjadi berkurang. Pada jenis lumba-lumba punggung bungkuk yang berlimpah di dekat pantai, dengan frekuensi pengamatan yang secara signifikan lebih besar selama pasang surut, 70-75%. Penampakan terjadi selama pasang surut. Pola perilaku musiman. Jenis lumba-lumba punggung bungkuk Samudra Hindia antara bulan Oktober dan Desember diperhitungkan mengalami peningkatan 63,6% dari tangkapan tahunan lumba-lumba jenis ini. Frekuensi penampakan lumba-lumba dari Selat Pulau Lantou, Hong Kong menjadi lebih besar secara signifikan selama musim panas, Mei sampai September. Perubahan ini secara signifikan berkorelasi dengan suhu dan salinitas air. Perilaku menyelam dan permukaan. Lumba-lumba punggung bungkuk Samudra Hindia muncul dengan karakteristik berguling-guling, sering menghantam air dengan mimbar, terutama pada hewan muda. Perilaku permukaan lumba-lumba punggung bungkuk Samudra Hindia merupakan stereotip dengan mimbar naik tajam di atas air sebelum meloncat memecahkan permukaan air. Dan dengan sebagian besar sisa tubuh tetap terendam ketika lubang sembur terbuka, kecuali sebagian kecil dari proporsi kecil permukaan punggung anterior dan bagian anterior punuk hewan. Perilaku makan. Perilaku mencari makan mereka menunjukkan pola diural dan musiman, dengan peningkatan makan di pagi dan sore hari, dan lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk makan selama musim dingin. Perilaku makan juga berkorelasi dengan keberadaan terumbu karang. Kelompok besar tersebar luas saat makan dengan jarak 1-100 meter antar individu. Meskipun individu dalam kelompok makan yang lebih kecil tetap cukup dekat satu sama lain, yaitu 1-20 meter. Kerjasama antar individu saat makan dibatasi. Perilaku sosial. Lumba-lumba bungkuk Samudra Hindia dengan frekuensi perilaku sosial yang meningkat di musim panas, Oktober sampai Mei. Variasi perilaku sosial yang ditunjukkan oleh lumba-lumba bungkuk termasuk melompat, meroda di udara, mengejar, menggesek, mengucapkan satu sama lain, dan saling memukul dengan ekor mereka. Perilaku ini dikaitkan dengan berpasangan dan salam, karena perilaku sosial ini sering diamati ketika kelompok dan individu pertama kali berkumpul. Sementara itu, lumba-lumba bungkuk Indo-Pasifik memiliki frekuensi perilaku sosial meningkat antar bulan Agustus dan November. Puncak dalam perilaku sosial berkorelasi dengan tingkat kelimpahan lumba-lumba.
Perilaku reproduksi. Jenis anak lumba-lumba bungkuk Samudra Hindia umumnya lahir pada musim panas, meskipun kelahiran terjadi sepanjang tahun. Sementara itu, lumba-lumba punggung bungkuk Indo-Pasifik melahirkan antara bulan April dan Juni dengan masa kehamilan 10-12 bulan. Puncak perilaku sosial atau seksual yang diamati juga dilaporkan pada akhir musim panas atau musim gugur. Perilaku bersuara. Pada lumba-lumba punggung Indo-Pasifik yang mampu bersiul dengan kisaran frekuensi 1,2 sampai 16 kHz di perairan Australia. Lumba-lumba punggung bungkuk berkomunikasi dalam frekuensi serendah 60 Hz, menunjukkan bahwa mereka memiliki kepekaan pendengaran yang baik pada frekuensi rendah. Perilaku berpergian dan istirahat. Memiliki gerakan arah yang gigih, biasanya dengan anggota kelompok yang muncul secara serempak dalam satu barisan, dengan jarak hingga 2,5 meter antara hewan meskipun jarak sering berubah. Perilaku perjalanan lumba-lumba ini lebih sering terlihat di sepanjang bentangan garis pantai terbuka, di antara dasar laut berpasir, dan di daerah dengan aktivitas manusia yang berlebihan. Meski ada periode aktivitas yang lebih rendah selama hewan mungkin sedang beristirahat, lumba-lumba punggung bungkuk belum menunjukkan perilaku istirahat yang jelas dan berbeda. Kesimpulan. Habitat pesisir dan muara serta perilaku lumba-lumba punggung bungkuk diduga dibentuk oleh sumber daya spesial dan temporal yang melimpah dan mungkin menghindari predator. Ukuran lumba-lumba punggung bungkuk cenderung lebih kecil dan dinamika kelompoknya berubah-ubah. Dan meskipun perkawinan cenderung terjadi sepanjang tahun, terdapat puncak musim dalam perilaku reproduksi. Perilaku menarik seperti pengasuhan dan perilaku epimeletik berturut-turut, pengasuhan anak, dan bermain dengan mainan juga telah diamati pada lumba-lumba punggung bungkuk. Namun pengetahuan tentang perilaku akustik mereka sangat terbatas. Terima kasih telah menonton video yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.